Hello everyone, welcome back to my channel in Study at Home program with me, Mrs. Ginting. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang pronouns, di mana di sini kita akan menjelaskan tentang personal pronoun sebagai subjek dan objek, yang kedua possessive adjective, ketiga possessive pronoun, dan yang terakhir nanti adalah reflexive pronoun. Oke, sebelum kita masuk pada materi pokok, saya ingatkan kembali, don't forget to click subscribe, like, comment, and share agar kalian bisa mengikuti materi-materi selanjutnya yang akan nanti kita pelajari bersama. Oke ya. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang personal pronoun ya. Di sini personal pronoun dibagi menjadi dua, yaitu personal pronoun dia posisi sebagai subjek dan objek ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang personal subject yaitu I, you, she, he, it, we, they ya. Kalau dia sebagai objek, me, you, her, him, us, them, di mana artinya itu adalah I atau me sama itu artinya saya, dia adalah singular. Singular itu adalah tunggal ya. Oke, lalu you itu artinya kamu, di mana di sini kalau you bisa menjadi singular, bisa juga plural, yaitu bisa menjadi tunggal dan bisa menjadi jamak ya. Lalu she atau her, dia perempuan. Nah, di sini dia personalnya adalah singular atau tunggal ya. He dan him dia tapi untuk kata ganti laki-laki ya, untuk singular juga single ya. Lalu it ini untuk benda ya, benda, nanti kita kata gantinya itu adalah menggunakan it. Lalu we dan us ya, sering kita dengar dalam sebuah kalimat us juga ya, artinya kita, yaitu plural jamak ya, lebih dari satu. They dan them yaitu mereka ya, itu dia jamak juga. Nah, dan nanti materi kita yang kedua itu adalah tentang possessive ya. Possessive di sini ya, ada dia possessive sebagai adjektif, di mana dia nanti posisinya adalah di awal atau sebelum kata benda atau noun ya. Lalu nanti ada possessive pronoun. Apa sih itu possessive? Itu dulu yang pertama kita akan bahas. Possessive itu adalah kata ganti kepunyaan atau kepemilikan ya terhadap suatu benda, maka disebut dengan possessive ya. Ada possessive adjektif, ada possessive pronoun ya. My nanti menjadi possessive pronoun berubah menjadi mine, your menjadi yours, her menjadi hers, his menjadi his, its itu untuk possessive pronounnya tidak ada ya, tetap menggunakan its. Oke, lalu our itu menjadi ours, their menjadi theirs ya. Nah, nanti yang terakhir adalah materi yang kita akan pelajari tentang reflexive pronoun ya, di mana ini adalah merefleksikan kepemilikan itu terhadap diri sendiri ya. Di situ dia merefleksikan terhadap diri sendiri. Myself, diri saya sendiri. Yourselves, diri kamu sendiri, itu yang singular ya. Yang singular di sini. Lalu nanti yourselves itu untuk yang plural atau jamak ya. Tadi kan di situ kita sebutkan you bisa sebagai singular and plural. Nah, nanti di sini kalau untuk reflexive pronounnya yang singlenya yourself, yang jamaknya adalah yourselves, ya. Dan yang di sini untuk yang berikutnya herself, diri dia sendiri untuk perempuan, himself untuk diri dia sendiri untuk laki-laki, itself untuk benda, ourself dan their self. Oke ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari nanti pada pertemuan kali ini. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke slide berikutnya.
ya, kita akan bahas tentang personal pronoun, ya. Personal pronoun represent specific people or things. Ya, jadi di sini tadi personal pronoun itu ya Ayu, Dewi, si, he, it itu adalah untuk memrepresentasikan secara spesifik yaitu tentang orang atau benda, atau bisa juga disebut dengan menggantikan ya, kata ganti. Misalnya kita sebutkan Ana kata gantinya apa? Bisa diganti dengan apa? She ya. Misalnya berikutnya table ya, kita ganti menjadi it ya. Atau Ana dan saya itu kita ganti menjadi we. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh kalimat ya. Kita masuk ke contoh kalimat. Yang pertama, kita akan mempelajari di sini yang mana personal pronounnya sebagai subjek posisinya dan mana yang menjadi objek posisinya. Oke, number one. Yesterday, Lina came to my house. She celebrated her birthday yesterday and I gave her a doll. Oke, ya, kita lihat di sini, ya. She ini adalah menggantikan nama Lina. Ini kalimat pertama disebutkan Lina, lalu kalimat kedua kita pakai kata ganti atau pronouns yaitu she. Dia posisinya sebagai subjek ya. Nah, lalu kalimat yang terakhir and I gave her, di sini posisinya sebagai objek ya, bukan lagi sebagai subjek tapi objek ya. I gave her a doll. Nah, mari kita lihat artinya. Kemarin Linda datang ke rumahku. Dia merayakan ulang tahun kemarin dan saya memberikan sebuah boneka kepadanya ya. Di sini kita kepadanya itu dia. Dianya itu siapa? Lina. Jadi kita ganti menjadi her. Next ya, kita masuk ke contoh yang kedua ya, number 2 ya. Tony and Andy are best friends. They have the same hobby of playing basketball. I have been asking them to join the club. Nah, di sini kita lihat lagi. Tony and Andy itu bisa kita ganti menjadi they ya, mereka ya, itu berbentuk subjek, posisinya subjek. Oke. Lalu di sini kita lihat ya, I have been asking them, mereka juga, tapi posisinya sebagai objek, maka berubah menjadi them to join the club. Nah, ini sudah kita lihat, tentunya sudah jelas bahwa Tony and Andy bisa diganti dengan they, lalu kalau untuk objeknya berubah menjadi them. Nah, yang ketiga ya. I bought a bucket of flowers at the florist. Ya, di sini subjeknya adalah I. The flower is a gift from me to Dad. Nah, di sini berubah menjadi me karena posisinya adalah objek. Coba kita lihat dari artinya ya. Saya membeli sebuah buket bunga di toko bunga. Jadi di sini sayanya berbentuk subjek. Bunga itu sebagai hadiah dari saya, ini posisinya sebagai objek ya untuk ayah. Oke ya. Dan yang keempat kita lihat, George and I want to go now to gym. We took my sister with us. Oke ya, di sini kita lihat George and I, personal pronounsnya adalah we ya. Lalu pada objeknya berubah menjadi us. Nah, kita lihat George dan saya ini adalah subjek yaitu George and I, oke? Ingin pergi ke tempat olahraga. Lalu supaya tidak mengulang kembali George dan saya, maka kita gantikan menjadi kami ya. Ini juga masih berbentuk subjek ya. We mengajak adikku bersama kami. Nah, kami di sini dia posisinya adalah objek ya, kita rubah menjadi us. Oke. Nah, kita lihat untuk contoh yang terakhir untuk lebih jelas lagi ya.
Mom and Dad visited my house. They want to see my city and I take them to town if it doesn't rain. Nah, ya. Mom and Dad ya, dua orang ya. Ibu dan ayah, posisinya ini adalah subjek. Lalu pada kalimat kedua, ya, kita lihat mereka ingin melihat kota ya. Mereka ingin melihat kota. Mereka itu kita rubah menjadi they ya. Lalu di sini dan I'll take them, dan saya akan membawa mereka atau mengantar mereka. Mereka di sini ya posisinya menjadi objek. Oleh sebab itu kita ganti menjadi them. To town if it doesn't rain. Oke. Saya rasa untuk personal pronoun posisi subjek dan objek sudah jelas ya. Oke, next kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang possessive adjective and possessive pronoun. Oke ya. Apa sih artinya possessive ini? Possessive adalah kata ganti kepunyaan atau kata ganti kepemilikan ya. Nah, di sini misalnya kita menyatakan sebuah benda itu milik seseorang, maka kita butuh possessive. Possessive ini juga sama dengan pronoun, dia ada pada subjek, ada pada objek, tetapi kalau pada possessive disebutkan possessive adjective ya dan possessive pronouns. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya. Di sini possessive adjective di sini adalah tadi kata ganti kepunyaan. Kalau jika dibuat polanya, maka dia possessive adjective plus noun atau kata benda. Berarti posesifnya dulu baru kata bendanya ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, Rina lend me her English book. Nah, di sini Rina ya, yang mana bisa kita ganti pronounnya menjadi she. Lalu di sini ada her. Her di sini adalah possessive daripada she ya. Possessive daripada she. Tadi kita lihat pada slide sebelumnya ya. Di mana di sini possessive-nya, adjektifnya she adalah her ya. Oke. Kita lanjutkan pada contohnya ya. Di sini kita lihat English book, ini bendanya ya. English book itu adalah bendanya. Oleh sebab itu buku bahasa Inggris ini punya siapa? Punya Rina ya. Bisa kita ganti menjadi her, yaitu kata kepunyaan ya. Nah, kita lihat yang contoh kedua di sini. My car was stolen last night. Ya, mobil saya dicuri tadi malam ya. My car. Nah, mobil ya. Mobil. Nah, ini di sini kata benda. Oke, noun ya. Maka posesifnya adalah my. Kalau subjeknya apa? Pronounnya apa? Ya, pronounnya adalah I. Nah, kalau di sini karena di sini kata benda, maka kita pakai possessive. Nah, jadi kalau misalnya ya kamu buat contoh misalnya di sini I, itu sangat lucu ya. Nah, I car, ya saya adalah mobil, beda ya artinya ya. Jadi untuk menyatakan suatu benda itu kita pakai possessive, yaitu adalah my ya. Next ya, kita masuk ke contoh yang ketiga. How is chicken lay its egg ya, its egg. Bagaimana dia untuk bertelur. Nah, di sini kan kalau chicken ini kan namanya, nama bendanya atau hewannya ya, kita ganti menjadi each ya, each egg. Nah, telur itu kata benda, maka untuk menggantikan kata kepunyaan daripada ayam ya, kita buat each. Sebenarnya bisa kita buat chickens ya, chickens egg bisa ya, cuman untuk mempersingkat supaya tidak terjadi pengulangan, kita pakai posesifnya, possessive adjective. Nah, contohnya kalau kita bisa buat kalimatnya, how is chicken lay chicken's egg. Lucu ya kedengarannya kalimatnya.
Supaya tidak terjadi pengulangan, itulah kita pakai its, yaitu possessive ya. Nah, contoh yang keempat ya. Di sini kita lihat fathers always close on Saturday. Nah, office ini adalah kantor, dia adalah noun, kata benda, maka kantor ayah ya. Kantor ayah. Nah, kalau di sini kita buat fathers, ada apostrof di atas, koma, ditambahkan s ya. Posesifnya bisa seperti ini. Misalnya Nina's office atau Rina's office. Nah, harus ada s ya. Ada komanya di atas baru itu disebut dengan posesif. Tapi kalau misalnya kamu tersebutkan di situ fathers tanpa apostrof, itu maknanya berbeda. Berarti ayahnya banyak, lebih dari satu ya, jamak jadinya. Oleh sebab itu setiap kali menggunakan posesif, jangan kalau nama orang jangan lupa menggunakan apostrof di atasnya, tambahkan s, koma di atasnya tambahkan s. Oke ya, saya rasa cukup jelas tentang possessive adjektif ya. Lalu kita masuk ke possessive pronoun ya. Tadi di sini sudah kita jelaskan tentang possessive adjektif, walaupun di sini ada ya my, your, his, ini tadi possessive adjektif. Lalu kita bahas tentang possessive pronoun, di mana kalau pada pronounnya my ini berubah menjadi mine ya. Lalu ada yours, his, hers, tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk benda ini untuk possessive pronounnya ditiadakan ya. Lalu untuk our berubah menjadi ours tadi, yours dan theirs ya. Oke, untuk memahaminya kita akan melihat contohnya ya. Contoh di sini kita lihat the shirt is mine. Oke, baju itu milik saya. Nah, kalau di sini kan tadi my shirt is green ya. Baju saya berwarna hijau. Lalu di sini baju ini milik saya. This shirt is mine. Karena sayanya dia berubah menjadi posisi objek. Nah, oke, kita bandingkan lagi ya. Possessive adjektif dan pronounnya kita lihat. Your book is new. Buku kamu baru ya. Ini possessive adjektif plus noun ya. Nah, di sini the book is yours. Buku ini milik kamu. Nah, di sini noun dulu baru dia possessive pronouns ya. Beda ya. Sudah bisa membedakannya ya. Oke. Untuk lebih jelasnya lagi ya. Kita lanjutkan misalnya ini di sini. His pillow is soft. Bantalnya dia lembut sekali. The pillow is his. Bantal ini milik dia. Nah ya, lanjut ya. Her dog is small. Anjingnya kecil sekali ya. The dog is hers. Anjing ini milik dia. Nah, kalau misalnya kita buat lagi contoh ya, misalnya Rina's dog is small. Rina's dog is small. The dog is hers. Berarti anjing Rina kecil sekali. Anjing ini milik dia. Dianya siapa? Rina. Nah, seperti itulah contohnya untuk possessive adjective dan possessive pronoun. Oke ya. Bagaimana? Cukup jelas bukan? Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Oke, yang terakhir materi kita adalah reflexive pronoun ya. Di mana tadi itu adalah menyebutkan diri sendiri ya, diri sendiri. Misalnya di sini kita menyebutkan I menjadi myself, I saya, diri saya sendiri, you kamu ya, diri kamu sendiri. Kalau misalnya posisinya dia tadi jamak, you ini lebih dari satu ya, you menjadi yourselves, oke. Lalu he menjadi himself, dia menjadi diri dia sendiri. Nah, menyebutkan diri sendiri. Oke. Untuk lebih jelasnya ini nanti kita akan bahas melalui contoh ya. Example and use. Oke, bagaimana ya? I talk to myself.
I talk to myself. Saya berbicara kepada diri saya sendiri. When I'm nervous or excited. Nah, ketika saya sedang grogi ataupun kagum ya, berbicara pada diri sendiri. Oke ya. Next, you cut yourself. Nah, di sini you menjadi yourself. Ini yang tunggal ya. While cutting tomatoes ya. Jadi di sini kamu memotong tangan kamu sendiri ya. Ketika kamu memotong tomat. Jadi yang kepotong itu siapa? Diri kamu sendiri, itu maksudnya. Oke ya. Next, he hurt himself playing hockey. Nah, dia menyakiti diri sendirinya ketika bermain hoki ya. Maksudnya di sini bukan mukulin diri sendiri, tapi dia di sini terjatuh dan menyakiti dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya tadi refleksif, menyatakan diri sendiri ya. Oke ya. Lalu kita lihat tadi ya, ada yang jamak juga. You can help yourselves to more ice cream. Nah, di sini tadi yang jamak berubah menjadi yourselves. Nah, di sini maksudnya you itu lebih dari satu yang kita sebutkan. Misalnya kita di situ ada beberapa orang, lalu kita ingin menyebutkan mereka ya. Hey you, tapi you-nya itu lebih dari satu. Nah, kalau tadi yang tunggal di sini you, dia hanya satu orang saja. Nah, tapi di sini maksudnya jamak adalah lebih dari satu. Nah, oke, saya rasa dari sekian contoh ini ya, kamu sudah memahami materinya ini ya. Nanti untuk prakteknya kita bisa mempraktekkan masing-masing di rumah ya, cara penggunaannya. Dan jangan lupa untuk mempelajari kembali video ini. Kamu bisa mempelajari secara berulang-ulang agar kamu lebih memahaminya lagi. Oke ya. I think it's enough for this meeting and thank you for watching. Okay, thank you.